The 4% Rule. Prinsipnya begini, jika kalian bisa menarik 4% dari nilai investasi kalian setiap tahun dan jumlahnya itu cukup untuk biaya hidup, maka kalian sudah bisa mencapai yang namanya kebebasan finansial. Artinya, kalian bisa berhenti bekerja dan fokus pada hal lainnya. Rumusnya sederhana, 4% dari aset investasi harus sama dengan biaya hidup setahun, maka aset investasi sama dengan 25 kali biaya hidup setahun, atau aset investasi itu setara dengan 300 kali biaya hidup sebulan. Contoh sederhananya adalah jika biaya hidup kalian itu 5 juta per bulan, kalikan dengan 300, maka hasilnya adalah 1,5 miliar. Itulah jumlah investasi yang perlu dicapai agar bisa bebas finansial. Semakin besar gaya hidup, semakin besar pula target dana kalian. Semakin besar biaya hidup, semakin besar pula uang yang harus kalian siapkan. Nah, setelah kita mengetahui FI number, langkah selanjutnya adalah menentukan cara mencapainya. Misalnya, jika pengeluaran bulanan kalian tadi 5 juta rupiah dengan inflasi 4% per tahun dan jangka waktu 20 tahun, maka kebutuhan dana pensiun kalian di masa depan 20 tahun lagi itu menjadi sekitar 3,3 miliar rupiah. Misalnya saja kalian sudah punya modal awal 50 juta rupiah dan dana pensiun dari kantor nantinya itu adalah 150 juta. Kalian nantinya harus memilih juga apa strategi investasinya. Misalnya kalian pilih strategi investasi agresif dengan asumsi return 10,1% per tahun. Dari simulasi untuk mencapai target tersebut, maka kalian perlu menabung sekitar 4 juta setiap bulan. Silakan kalian bisa bermain-main sendiri dengan angkanya ya. Kalau seandainya dirasa 4 juta masih terlalu tinggi, maka secara realistis waktu pensiunnya harus dimundurkan. Ataupun bisa juga dengan lebih disiplin lagi untuk mengontrol pengeluaran. Nah, ada yang bilang the 4% rule ini sudah nggak relevan lagi karena inflasi atau faktor lainnya. Tapi coba saja dulu kumpulkan 25 kali pengeluaran setahun, nggak akan semudah kedengarannya. Justru, punya target seperti ini bisa bikin kita lebih disiplin dan lebih fokus. Dengan angka yang jelas, kita terbiasa punya kebiasaan finansial yang tepat, seperti misalnya mindful spending, menabung, dan juga berinvestasi. Studi juga menunjukkan bahwa orang yang punya target terukur itu cenderung lebih bisa sukses. Jadi, daripada nabung tanpa arah, setidaknya dengan ini kita bisa punya tujuan yang lebih jelas untuk bisa bebas finansial. Nah, setelah kita sudah tentukan simulasi menabung, maka langkah selanjutnya adalah kita rutin melacak net worth untuk menilai kemajuan kita. Net worth sendiri adalah selisih antara total aset dan hutang yang kalian miliki. Pencatatan ini ibarat sebagai peta jalan yang bisa membantu kalian melihat seberapa dekat kalian dengan tujuan finansial kalian. Dengan mencatat net worth rutin, kalian bisa melihat apakah aset itu bertumbuh konsisten dari waktu ke waktu. Jika setiap bulan atau berapa bulan ada kenaikan, itu artinya kalian sudah dekat dengan kebebasan finansial kalian. Saya sendiri sudah mulai mencatat net worth sejak tahun 2017 dan kalian bisa mulai mencatat sendiri dengan spreadsheet yang sederhana. Biasanya saya merinci semua aset seperti tabungan, reksadana, saham, dan investasi lainnya, dan di bagian lainnya saya mencatat semua jenis hutang ataupun kewajiban lainnya secara finansial. Nah, dari sana tinggal dihitung saja selisihnya untuk bisa mendapatkan net worth. Penting untuk mencatatnya secara rutin, mungkin sebulan sekali atau setiap beberapa bulan untuk memantau tren keuangan dan menyesuaikan langkah jika perlu. Anggap saja ini adalah sebagai alat untuk memastikan kalian tetap berada di jalur menuju kebebasan finansial.